Selamat sore Pak Martin. Selamat sore Pak Yudi. Ya Opa ya, lebih terkenal dengan Opa Trader ya. Ya, jadi pada kesempatan Pak hari ini Yudi, tanggal 6 Juni Mayor. 2022, saya Yudi TW, ini kita kedatangan tamu istimewa ya dari teman veteran ya, veteran Forex Gold Futures ya di Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau wawancari beliau dulu, apa kesibukan beliau, terus nah ini kan setiap hari beliau memantau pergerakan dari gold, dari forex sampai dengan oil ya, hingga fundamental dan teknikal semuanya itu dipantau ya. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu nih, Pak Pak Opa ini kegiatan sehari-harinya apa? Terus yang terpenting adalah pengalamannya ini, experience-nya dari mulai tahun berapa hingga tahun berapa di perusahaan mana. Silakan Pak. Oh ya Pak Yudi, Pak, silakan. kembali Ya, kita reuni lagi ya Pak Yudi, mengingatkan OPA 2004 waktu itu ya. OPA salah satu investor di perusahaan pialang, waktu itu oke. PT Millennium Permata Pica 2004. Ada Ya. teman, waktu itu saya aktif mengajar di salah satu universitas swasta yaitu Atma Jaya di Tanjung Alang. Di Mm-mm. bidang finansial juga, Pak. Manajemen keuangan, Pak Yudi. Tapi konsentrasinya di studi kelayakan. Ada hubungannya Baik. dengan risk management. Terus waktu Oke. itu diajak main saham. Awalnya saya tertarik dengan saham lokal ya, BCA, BRI, Bank Niaga waktu itu. Setelah Indonesia mengalami krisis moneter, terus waktu Mm-mm. itu eh, International Monetary Fund masuk melakukan restrukturisasi perbankan. Di situ saya mulai melirik bank-bank lokal. Kayak Bank Niaga waktu itu masih Rp3 per satu lembar saham. Cuma momentum Mm-mm. itu kita tidak manfaatkan karena waktu itu keadaan ekonomi yang agak rumit. Seandainya waktu itu ada 25 juta, berarti saya berhak memiliki 8 ribu lembar saham. Tapi waktu itu Oke. momentum lepas dan saya masuk 2004 sebagai nasabah di PT Melindung Penata Pica. Dan di situ saya belajar teknikal dan fundamental ekonomi Mm-mm. global, Pak Yudi. Oh, baik, baik. Berarti dari tahun 2004 sampai detik ini masih terus ya Pak, ya, memantau pergerakan dari gold, forex, dan lain-lain Pak ya. Sebagai, mungkin Bapak pekerjaan lainnya apa Pak? Selain, saya dengar ini sebagai kontraktor ini ya, perencanaan atau gimana Pak? Ya Pak Yudi, saya banyak melakukan kegiatan freelance, mendampingi Oke. teman-teman di bidang konsultan jalan jembatan di Manokwari, eh, sempat juga di Sulawesi Selatan, tidak usah saya sebut karena itu ada hubungannya dengan penunjukan, sensitif dengan hukum. Yang jelas itu kita sudah hijrah, sudah tinggalkan, upaya melakukan aktivitas rutinitas tetapi lebih dekat dengan keluarga. Oh begitu. Oke, kita Ya Pak langsung masuk Yudi. ke ini aja, ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang potensi pergerakan dari gold ya, untuk hari ini hingga menjelang non farm payroll Pak. Nah, kita ketahui bahwa gold kemarin terjun ya dari 1.800 menuju ke 1.700-an ya sekarang ya. Nah, ini Betul Pak potensinya Yudi. bagaimana nih menurut uh, Opa mengenai fundamental dan teknikalnya bagaimana ini, Pak? Iya, secara fundamental tidak didukung emas harus menguat Pak Yudi dengan situasi politik di Ukraina, Rusia, terus kebijakan moneter Amerika yang begitu ketat dalam menghadapi inflasi, tentunya kebijakan moneter mereka harus memakainya itu menaikkan suku bunga Pak Yudi. Nah, dengan kebijakan menaiknya suku bunga seperti yang kita pelajari di kampus, tentunya seluruh investor akan melirik dolar Amerika untuk dialihkan asetnya dan istrinya pound sterling euro kemudian komoditi juga mengalami tekanan termasuk emas Pak Yudi. Secara teknikal saya kasih garis besarnya pada tanggal 30 harga emas tutup di angka equilibriumnya Pak Yudi. Angka equilibrium itu Mm-mm. adalah angka tren di 1824. Dia tutup di situ terdeteksi di 4 jam 1824.
dan ditutup pada tanggal 30 di bawah Baik. 182400. Dan hasilnya ketika hari Senin, Selasa, Rabu, emas mengalami tekanan karena indeks dolar terus melakukan trend up-nya. Baik. Nah, kalau Pak Yudi tanya, apakah hari ini ada penguatan? Besar keyakinan saya, Pak Yudi, secara teknikal, ini sudah pukul 4:13 persyaratannya, Ya, Pak Yudi, secara ya, teknikal. oke. Apabila pukul 5 waktu Makassar, harga break di 177067. Ya, Itu persyaratan. 1770, ya. Ya, 70. Maka harga akan pergi di 1789. Oh, itu sebagai resistennya ya, Ya, resistennya. Jadi ada penguatan resisten. terukur, terbatas. Ya, terbatas Jadi ya. teman-teman kalau mau ambil buy, balas dendam di buy, kemarin kan sell. Banyak yang tidak ambil Ya, sell, justru buy. Jadi ya. banyak yang kena stop loss. Tetapi waktu hari Senin, di postingan kita di keluarga besar trader Nusantara, kita sudah identifikasi di hari Jumat bahwa harga akan turun. Nah, terbukti turunnya Ya. sangat ekstrim. Nah, persyaratan untuk up-nya emas, apabila di jam 5 waktu Makassar ditutup di 1770, maka potensi 1789 muncul, Pak Yudi. Baik, Bapak. Oke, ini menarik sekali ya. Ada analisa harian juga nih dari Opa ya, sebagai trader profesional ya. Terus selanjutnya, ini kan sebentar lagi NFP, Pak ya. Ya, Sekitar betul, 2 hari Pak Yudi. depan ya. Jadi sekitar 2 hari lagi. Ini sekarang Rabu, Kamis, Jumat ya. Jumat itu jam 20.30 ya, waktu Makassar. Nah itu saya lihat tadi itu eh, bulan kemarin itu 390.000 ya Ya, jumlah tenaga betul. kerja. Nah bahkan konsensusnya untuk bulan bulan ini, maksudnya untuk laporan bulan ini, maksudnya itu kan hanya 268.000. Jadi kan ada penurunan signifikan, kayak sekitar 120 ribuan tenaga kerja gitu ya Tenaga dari. kerja, ya. Nah ini gimana Pak potensi pergerakan gold terhadap hasil report laporan yang akan terbit pada hari Jumat besok? Oke, secara teknikal Pak Yudi 1824 merupakan angka mujarab paling sakti untuk pembentukan tren. Ya, tahun ini Baik. sudah 1824 sudah break. Harga berada Ya, di bawah harga equilibrium, keseimbangan, yang kita kenal ya, titik antara supply dan demand. Nah, ya. timbul pertanyaan, apakah nanti di hari Jumat dengan data yang diprediksi melemah? Logikanya Pak Yudi, sementara Amerika suku bunganya tinggi. Tentunya Oke. investor tidak menarik untuk meminjam dana. Mereka Ya, cenderung lebih banyak diam, tidak ada yang ekspansi karena suku bunga tinggi. Tentunya ya. tidak ada lapangan kerja yang Tercipta. terakomodasi. Oke. Ya, Kalaupun nanti keluar positif, tidak akan mempengaruhi tren yang telah terbentuk di 1824. Ini malam akan baik. terjadi penguatan, Kamis juga akan mulai penguatan. Setelahnya itu harga kembali trend down lagi. Downtrend ya. Setelah Ya, NFP mungkin efeknya sampai minggu depan mungkin Pak ya. ya, seperti yang kita diskusikan Mbak Yudi bahwa memang ada tahanan di 1698. Itu yang harus Oke. dikejar, harus ditutup dengan penguatan indeks dolar Amerika dengan isu di mana Dewan Moneter Amerika itu terus melakukan kampanye kenaikan suku bunga. Baik. Oke, ini cukup menarik sekali ya. Tadi sudah diulas mengenai teknikal dan sekarang adalah fundamentalnya ya Pak ya. Nah, terus Ya, untuk jangka panjang nih, jadi teman-teman ini pada penasaran ini ya. Untuk gold ini arahnya kemana jangka panjang? Apakah bottomnya gitu loh Pak ya? Bottomnya di mana? Penasaran ini ya. Sebaiknya kita kalau untuk main long term atau position trader, itu sebaiknya kita belinya di area mana ya? Untuk kita simpan jangka panjang agar cuannya itu besar gitu loh Pak. Silakan. oke Pak Yudi. 3 tahun terakhir, data yang kita gunakan adalah data 3 tahun terakhir. Pak Yudi masih Ya, ingat bahwa low 2017 itu berada di 1702 Pak Yudi. Kalau itu 71. break, maka ya perlu lihat 1702. Jika itu break,
maka angka 1484 akan muncul. Namun di 1702 merupakan tahanan. Tentunya kita tidak bisa mengidentifikasi tren jangka pendek melihat data harus lari di data 4 jam. Entry-nya kita, rahasianya kita, yang kita sudah riset Pak Yudi ya, dan itu bukti-buktinya ada di Trader Nusantara. OPA selalu menggunakan data 4 jam. Nah, di 174 itu seakan intip dia sebagai sniper untuk long buy itu menggunakan data 4 jam. Dan itu bisa kita diskusikan di kemudian hari. Tetapi untuk ini minggu konsentrasinya Pak Yudi, persyaratan 1770 break di jam 5 itu buy saja. Dan tingkat kepuasan kita ada di 1789. Oke, berarti 1789 berarti sekitar 20 poin ya, 20 poin menuju ke sana ya, ke area next resisten ya, setelah di break itu resisten di 1770 ya. Pokoknya jam 5 ya Pak ya. Ya mungkin teman-teman yang pada trading gold ya silakan aja mungkin bisa diikuti metode analisis yang dipakai sama OPA. Ya tetap harus gunakan stop loss ya. Mana tahu kita beli terus dia turun tiba-tiba, kita kan nggak tahu Pak ya. Kita kan hanya memprediksi saja. Jadi tapi Pak Yudi adalah, Pak Yudi dan teman-teman yang nonton video ini, persyaratannya untuk action buy tunggu dulu ya, jangan tergesa-gesa. Kebiasaan kita itu, psikologi kita itu terburu-buru, takut ketinggalan. Tunggu kira-kira 45 menit lagi. Apabila dia break di 1770, silakan buy, stop loss-nya di 1763. Jadi resikonya itu tipis Pak Yudi. Baik. Membiasakan tipis dan TP-nya harus tebal di 1789. Nah, ya, apabila resikonya besar dan apabila pukul 5 pagi harga ditutup di bawah 1789, kita mulai susun sell. Oke, ya 1790 1789 lah ya. Ya, kuncinya. Tetapi kalau dia tutup jam 5 di atas 1789, kita masih pegang tidak ada posisi clear dan kita menantikan di hari Jumat. 15 menit sebelum non payroll langsung sell. Oh, wow, luar biasa ya. Tapi wajib wajib pasang stop loss ya Pak ya. Dengan isu fundamental yang dikembangkan depan, nggak usah pasang stop loss Pak Yudi, nanti Pak Yudi sakit hati. Sell saja. Begitu. Iya. Ya karena memang kalau news itu kan efeknya mungkin dia cuma daily saja ya efeknya ya biasanya. Ya daily saja. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, karena kita waktu terbatas. Opa, terima kasih nih kontribusinya terhadap TPFX Makassar ya. Jadi kita nanti untuk berikutnya nanti kita undang-undang lagi Opa untuk mengisi, ya kita discuss lah ya, sifatnya sebagai discuss saja biar teman-teman juga paham dan mengerti bagaimana cara bertransaksi di futures ya, terutama bagi nasabah-nasabah baru atau nasabah-nasabah lama di TPFX Makassar supaya bisa lebih paham ya dan bisa selalu cuan ya bertransaksi di TPFX ya. Oke, sekian dulu. Pak Yudi boleh, Pak Yudi. Terima kasih. Pak Yudi. Ya, gimana? Ini grafiknya Pak Yudi. Ini yang 1 jam. Dia belum break ini 1 jam. Belum ya, belum break, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Kalau dia break di jam 5 langsung buy saja. Langsung buy saja. Oke, ya itu tipsnya ya dari Opa ya. Oke, terima kasih Opa, semoga bermanfaat ilmunya semua. Nanti kita sharing-sharing lagi, kita cari waktu yang lebih bagus lagi ya dengan tema dan analisa yang berbeda tentunya ya. Oke, siap. Terima kasih. Wassalam.